Coba jawab pertanyaan ini. Berapa hasil negatif 2 dikurangi negatif 5? Mungkin sebagian siswa kita ada yang menjawab negatif 7, negatif 3, atau bahkan 3. Dan ternyata jawaban yang benar adalah 3. Tapi kalian pernah mikir nggak kenapa? Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mengajarkan operasi bilangan bulat pada anak. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Mujibur Khotibul Umami, salah satu guru matematika di SMP Negeri 3 Cikesal. Nah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya berbagi praktik baik tentang penerapan pendekatan CPA konkret pictorial abstrak menggunakan game petualangan bocah baju Shisaka untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Lantas, apa yang melatar belakangi praktik baik tersebut? Berdasarkan hasil rapor pendidikan SMP Negeri 3 Cikesal pada tahun 2024, untuk kategori numerasi masih sangat rendah, yaitu masih merah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi para siswa SMP Negeri 3 Cikesal ini perlu ditingkatkan. Hasil tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil asesmen diagnostik yang setiap tahun dilakukan di awal tahun pembelajaran. Pada kelas 7, asesmen diagnostik dilakukan dengan menggunakan aplikasi TOSM untuk mengetahui kemampuan dasar matematika siswa. Dan diperoleh hasil bahwa sebagian besar siswa masih dalam kategori kurang, yaitu masih kategori merah atau bahkan masih ada yang kategori hitam. Setelah melakukan observasi dan analisis lebih mendalam, saya menemukan bahwa salah satu penyebabnya adalah sebagian besar siswa masih menganggap matematika adalah mata pelajaran menghafalkan rumus dan prosedur semata. Dan ini diperparah dengan konsep-konsep dalam matematika yang memang sebagian besar bersifat abstrak sehingga sulit dibayangkan atau dihubungkan dengan kehidupan nyata mereka. Akibatnya, sebagian besar siswa cenderung mengalami kesulitan membangun pemahaman konseptual yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan matematika atau masalah sehari-hari menggunakan konsep matematika. Berdasarkan kondisi tersebut, saya merasa perlu menghadirkan suatu proses pembelajaran matematika yang dapat menjembatani konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret serta bermakna dan tentunya mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, saya mulai merancang suatu inovasi pembelajaran yang dirancang secara sistematis melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, pengumpulan data, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, saya melakukan analisis kebutuhan berdasarkan hasil rapor pendidikan, hasil asesmen diagnostik menggunakan aplikasi TOSM, serta karakteristik siswa-siswi di SMP Negeri 3 Cikesal. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep operasi bilangan bulat. Oleh karena itu, saya memilih pendekatan CPA yang dipadukan dengan game edukasi petualangan bocah baju Shisaka sebagai solusi pembelajaran. Tahapan berikutnya adalah tahapan pengembangan perangkat pembelajaran. Pada tahap ini, saya menyusun modul ajar, lembar kerja siswa, instrumen asesmen, serta mengembangkan game pembelajaran menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 dan Scratch. Seluruh perangkat dirancang secara integrasi agar mampu mendukung proses pembelajaran dari awal hingga akhir menggunakan pendekatan CPA. Setelah seluruh perangkat selesai dikembangkan, pembelajaran kemudian diimplementasikan pada siswa kelas 7E di SMP Negeri 3 Cikesal selama 4-5 pekan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan pendekatan CPA, sehingga siswa dapat membangun pemahaman konsep dari hal yang konkret menuju konsep yang lebih abstrak. Pada tahap konkret, siswa belajar menggunakan kancing berwarna sebagai media manipulatif. Kancing merah digunakan untuk merepresentasikan bilangan positif, sedangkan kancing biru merepresentasikan bilangan negatif.
Melalui aktivitas mengelompokkan, memasangkan, dan manipulasi kancing, siswa dapat mengamati secara langsung makna operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat serta perkalian dan pembagian bilangan bulat. Aktivitas ini membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman nyata yang mudah mereka pahami. Pemahaman tersebut kemudian diperkuat melalui game edukasi petualangan bocah Baduy Sisaka. Dalam permainan ini, siswa membantu tokoh utama bernama Sisaka untuk menyelesaikan misi menemukan golok keseimbangan alam. Berbagai tantangan dalam permainan dirancang untuk merepresentasikan operasi bilangan bulat. Batu merah dan batu biru digunakan sebagai simbol bilangan positif dan negatif melalui aktivitas bermain. Siswa tidak hanya menghitung, tetapi juga memahami makna dari setiap proses bilangan bulat dalam konteks yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, pada tahap piktorial, siswa mulai mengubah pengalaman konkret yang telah mereka peroleh menjadi berbagai bentuk representasi visual. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa yang berisi aktivitas menggambar, menghubungkan, dan merepresentasikan operasi bilangan bulat dalam bentuk visual. Tahap ini menjadi jembatan penting yang menghubungkan pengalaman nyata dengan konsep matematika yang lebih kuat. Setelah itu, pemahaman siswa kembali diperkuat melalui game edukasi petualangan bocah Baduy Sisaka. Pada tahap ini, siswa berinteraksi dengan berbagai visualisasi seperti lingkaran berwarna yang menggambarkan bilangan positif dan negatif beserta proses operasinya. Melalui visualisasi tersebut, siswa dapat memverifikasi dan memperdalam pemahaman yang telah mereka bangun sebelumnya. Tahap terakhir adalah tahap abstrak. Pada tahap ini, siswa diharapkan sudah mampu menggunakan simbol dan notasi matematika secara mandiri tanpa bantuan benda konkret maupun gambar. Untuk mendukung proses tersebut, saya mengembangkan game bilangan bulat menggunakan aplikasi Scratch. Dalam permainan ini, siswa harus menentukan hasil operasi bilangan bulat berdasarkan berbagai situasi yang ditampilkan. Kegiatan ini melatih siswa untuk menerapkan pemahaman konsep yang telah dibangun dari konkret dan piktorial ke abstrak dan prosedural. Setelah pembelajaran dilaksanakan selama 4-5 pekan, saya melakukan evaluasi untuk melihat dampak penerapan pendekatan CPA yang dipadukan dengan game petualangan bocah Baduy Sisaka terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Sebelum pembelajaran, rata-rata nilai PRIT siswa hanya mencapai 16,5. Setelah mengikuti pembelajaran, rata-rata nilai post-test meningkat menjadi 76,9 dengan nilai NGEN sebesar 0,72 yang termasuk kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan CPA mampu membantu siswa membangun pemahaman konsep secara bertahap, mulai dari pengalaman konkret, representasi visual, hingga penggunaan simbol matematika yang abstrak. Perubahan tidak hanya terlihat dari hasil belajar, tetapi juga dari proses pembelajaran di kelas. Siswa yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih aktif berdiskusi, berani mengungkapkan pendapat, dan antusias menyelesaikan tantangan dalam game. Suasana belajar menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Melalui inovasi ini, saya belajar bahwa perubahan kecil dalam cara mengajar dapat memberikan dampak besar dalam cara siswa belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.